Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku 12 MIPA 3 ya. Sebelumnya sehat semua ya? Sehat ya. Hari ini tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam ya, 1443. Semoga kita lebih baik dari kemarin. Tentu kita berharap begitu, karena orang yang beruntung itu hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin kan gitu. Itu yang beruntung. Yang celaka itu hari ini jelek dari kemarin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bedah novel kalian. Ada 14 novel yang sudah dikirim, sudah dikirim semua kan. Bapak ingin tahu segmen itunya aja disampaikan, segmen yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang Anda bidik. Nggak usah panjang-panjang ceritanya. Jadi ceritanya begini aja di situnya itu, sehingga kalau bisa dari cerita Anda pendek itu teman-teman Anda juga penasaran, ingin tahu apa yang terjadi di novel Anda. Oke, kita mulai dari kelompok Al-Apu. Migliove Amico, itu judulnya ya. Amandaris Fatan, Dewi Tri Arneta, silakan. Yang menyampaikan mohon dibuka kameranya. Ya Pak. Dibuka kameranya, dibuka. Ya. Jadi di novel ini tuh ada dua sahabat yang mereka sahabatan banget dari kelas 7 SMP, sekarang mereka kelas 12 SMA. Pas kelas 12 SMA, mereka punya tujuan PTN dan fakultas yang sama, jadi mereka saling bersaing gitu. Tapi salah satunya, si Dewi, itu bersaing dengan secara tidak sehat, yaitu dengan cara menuduh bahwa si Eliza itu menyontek pada saat ulangan. Jadi si Eliza itu jadi bahan fitnahan Dewi agar tidak disenangi oleh teman-temannya yang lain. Nah, pada saat itu pula ada salah satu temannya yang mengingatkan si Dewi, yaitu bernama Fatan. Dia tahu bahwa si Dewi itu membuat fitnah kepada Eliza. Nah, setelah diingatkan, si Dewi itu sadar dan kemudian meminta maaf kepada Eliza dan teman-temannya semua karena dia sudah memfitnah Eliza dan membuat berita bohong. Setelah itu, si Eliza memaafkan si Dewi itu. Nah, si Eliza ini mengamalkan Asmaul Husna Al-Afu, yang artinya Maha Pemaaf. Oke. Sudah, Fatan? Sudah, Pak. Novelnya bagus nggak menurut Anda? Lumayan, Pak. Kenapa lumayan? Bilang bagus lah. Oke, terima kasih. Lanjut, kelompok Al-Apu yang kedua. Silence, it's not empathy ya. Melda Saida Nindya, Rivaldo Pria. Silakan. Ya Pak. Ya, dibuka kameranya. Ya Pak. Ya. Jadi ceritanya itu dia tuh seorang siswi di sekolahnya. Dia tuh suka dibully gitu sama temen-temennya. Tapi dia tuh sama keluarganya gitu nggak mau cerita Pak. Dia itu dibully karena dia itu pintar, tapi dia itu nggak mau ngikutin kayak kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, padahal udah disuruh gitu. Nah, dia itu sering dibully, tapi dia itu selalu memaafkan dan tidak dendam sama orang-orang yang membuli.
Nah, dia itu mencerminkan sifat Asmaul Husna Allah Al-Afu yang artinya Maha Pemaaf. Gitu. Sudah Udah. dibully tapi tetap diam gitu. Ya. Hah? Ya, tetap memaafkan, Pak. Oh, memaafkan. Bukan pasrah, bukan? Bukan, tapi dia memaafkan. Ada proses kali. Jadi memaafkan sih boleh memaafkan dalam hati. Tapi ada nggak proses pembelajaran buat yang suka membuli? Ya, jadi buat yang suka membuli itu harusnya dia tahu kenyataannya dulu, Pak. Tahu faktanya. Baru dia bisa ngomong ke orang itu kalau orang itu nggak baik. Ya, maksud Bapak begini. Dia kan suka membuli. Dia kan nggak tahu dengan membuli itu apakah memang itu hobi atau emang itu dan ada nggak yang mengingatkan atau itu bukan cerita kamu? Enggak, Pak, itu cerita sendiri, cuman nggak dilanjut kayak continue gitu, Pak. Kalau misalnya maksudnya begini maksud Bapak. Oke, siapa itu tadi dia mempunyai sikap memaafkan. Memaafkannya itu tanpa ada apa ya? Tanpa ada perlawanan lah. Perlawanan maksudnya itu bukan dendam ya. Tapi ada proses bagaimana si pembuli itu tersadar, kemudian minta maaf lalu dimaafkan, atau memang sikap maaf itu muncul tanpa mereka tuh sadar atau tidak dia bawa perbuatan itu jahat gitu. Tidak muncul ya di cerita Anda? enggak Muncul. Jadi no problem, yang bully biarin aja dengan buliannya. Tapi si A ini siapa tadi? Apa namanya? India. Ya, dia memaafkan gitu. Gitu aja. Ya, Pak. Iya. Oke, sudah ya? Iya, Pak. Sudah? Oke, lanjut. Iya, Pak, udah, Pak. Ayu. Kenapa? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Buka kameranya. Siapa ini? Dara kan? Dara. Oh iya, Dara Lutfiana Mutiasen. Ya. Jadi judul ceritanya itu Langkah Hati Alka. Di sini menceritakan tentang Alka, yaitu seorang mantan hafiz Al-Quran yang berlari jauh dari Allah. Jadi dia itu jauh dari Allah bukan tanpa sebab, tapi karena suatu kejadian yang menimpa hidupnya. Nah, pada saat itu dia berpikir bahwa Allah itu nggak pernah menolong dia, walaupun dia selalu mengingat Allah lewat ayat sucinya. Karena dia pikir ayat sucinya nggak bisa nolong dia dari rasa sakit, akhirnya dia ninggalin semua hafalannya, ninggalin Allah, ninggalin ayat suci dan Al-Quran, terus banyak melanggar larangan Allah. Jadi yang tadinya dia hafiz Al-Quran jadi keluar dari jalan Allah. Nah, di situ Allah itu selalu kasih petunjuk agar dia kembali ke jalan yang benar dan mengingat Allah. Karena Allah itu Maha Al-Hadi, Allah memberikan petunjuk ke jalan yang benar dengan membuat si Alka ini bertemu dengan beberapa orang yang mengingatkan dia tentang kekuasaan Allah. Mulai dari dia bertemu dengan Mutia yang mengingatkan dia tentang kekuasaan Allah, bertemu dengan orang-orang yang membaca ayat Al-Quran yang membuat dia itu merasa tersindir kalau misalkan dia itu telah berani untuk dendam pada Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan petunjuk dengan membuat dia itu diberikan masalah soal pekerjaan. Jadi masalah itu adalah tentang syarat pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit COVID. Di situ syaratnya adalah orang yang membeli lahan haruslah orang Islam dan harus hafal 3 surat panjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi, Al-Mulk, sama Ar-Rahman. Sehingga di situ Alka tuh bingung apakah dia bisa kembali untuk mengingat Tuhan. Tapi Alka itu sadar kalau semua itu adalah petunjuk dari Allah agar dia kembali melihat dan mengingatnya. Akhirnya Alka kembali belajar mengaji dan melepaskan dendamnya selama ini kepada Allah. Gitu, Pak. Kamu pernah baca nggak novel itu yang seperti punya kamu? Belum sih, Pak. Ada novel namanya dulu ya. Ada di settingannya di Jogja kalau nggak salah. Tapi dia mah nggak sadar sih sampai
Nidah kalau nggak salah, Nidah namanya Nidah Kirana. Kalau saya ini Jadi- nanti dia sadar, Pak. Hah? Kalau ini nanti dia sadar, dia jadi mulai belajar ngaji. Oh iya. Kata belajar ngaji kan sudah hafiz. Enggak kan, tapi kan hafiznya dia waktu kecil, jadi dia tuh ninggalin ayat sucinya karena dia mikir Allah itu nggak pernah nolong dia walaupun dia hafal Al-Quran gitu loh. Jadi dia lupa lagi gitu loh, Pak. Masa sih sampai segitunya orang yang sudah hafal Quran sampai belajar ngajinya belajar abadasa lagi? Ya enggak, maksudnya kan itu gimana ya? Kan dia kan jadi hafiz kan waktu dia kecil gitu kan. Terus kejadian yang buat dia trauma itu pas dia waktu kecil. Jadi kan kalau anak kecil kan gimana sih? Kalau nemu Jadi kejadian yang buat Hafiznya habis Quran 30 juz. iya, Waktu kecil, usia berapa itu? waktu umur 10 tahun. Hebat. Ada tapi ya. Kan namanya cerita, Pak. Iya, cerita itu harus masuk logika. Hebat berarti ya. Tapi nggak apa-apa sih. Papa. Ya nggak apa-apa. Nggak, Bapak kaget tadi hafal Quran tiba-tiba sadar belajar ngaji. Oh bener ya, orang yang udah hafal Quran sampai belajar ngaji lagi. Padahal dengan hafal Quran tuh biasanya sudah Sebenarnya bukan baca. belajar. Kayak dia tuh kayak gimana sih? Kayak ngulang dikit-dikit gitu loh buat ngelancarin. Kan otomatis apalagi itu kan surat yang dihafal itu kan kayak 3 Al-Quran, 3 surat doang gitu, jadi ayat-ayat suka dia lupa gitu. Jadi kayak memperlancar lagi gitu. Segmen itunya di mana itu? Segmen dia mendapatkan petunjuk. Salah. Dia tuh kan dia kan udah jauh dari jalan Allah, dia tuh bertemu dengan Mutia nih. Dia tuh di sini tuh memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Dia tuh menegaskan tentang kekuasaan Allah. Nah, terus habis itu dia bertemu dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, yang membuat dia tuh kayak merasa tersindir gitu loh. Jadi ayat dari Al-Quran itu memiliki arti yang membuat dia tuh kayak seolah-olah tuh diberikan kesadaran kenapa dia tuh berani meninggalkan Allah gitu. Cuma karena traumanya doang gitu. Ya. Iya. Novelnya bagus nggak menurut kamu itu? Lumayan bagus. Lumayan bagus. Nggak bagus banget. Bagus sih, cuma kan kalau kita mau bilang bagus, kita juga harus tahu pendapat orang dulu, Pak. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Siapa tadi? Cara, Pak. Ara. Putri Harum, Septika, perjalanan panjang ayahku menjemput hidayah. Iya Silakan. Kak, Ya, silakan. ceritanya itu di sini itu apa sih, ada ayah sama anak. Nah, si anak kan udah ketemu ibu, ibunya itu meninggal gitu Pak, karena dia mengidap penyakit kanker otak stadium 4 kan, dulunya kecil. Nah, dari situ si anak kan kayak mimpi lagi gitu tentang masa-masa dia sama ibunya. Nah, di kehidupannya sekarang ayahnya itu kayak sangat ngebenci si anak ini Pak. Nah, si ayahnya ini nikah lagi sama temannya, nikah lagi sama temannya yang namanya Tante Septi kan. Nah, Tante Septi ini ternyata dia orangnya jahat gitu. Dia punya niat busuk gitu Pak, dia pengen nguasain harta keluarganya ayahnya si Putri ini Pak. Nah, ayahnya Putri ini semenjak ibunya Putri ini meninggal, yang namanya Ibu Sinta itu, ayahnya ini kayak nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, kayak ninggalin semua perintah Allah gitu Pak. Setiap si Putri ini ngingetin ayahnya untuk sholat, ayahnya ini kayak selalu nolak gitu, kayak marah-marah setiap Putri ngebangunin ayahnya
untuk sholat subuh, ayahnya selalu ngebentak si Putri, menyuruh Putri ini untuk keluar dari kamarnya. Kalau misalnya nggak keluar, si putrinya dipaksa gitu Pak, ditarik sama bapaknya. Nah, pada suatu hari kan si ayahnya ini lagi nggak ada. Nah, si Tante Septi ini kayak bikin rencana gitu Pak, ketahuan sama si Putri. Si Putri kayak mau ngegagalin rencananya si Tante Septi. Terus si Tante Septinya nggak terima, terus ngebuat rencana yang bikin si ayahnya Putri ini lebih ngebenci si Putri. Nah, ayahnya ini pulang terus marah-marahin si Putri sampai ngunci si Putri ini di dalam kamar mandi kan, ngedorong si Putri sampai kepalanya kebentur darah. Nah, di situ dia kayak bener-bener nggak tahu dia harus ngapain, gimana keluar. Di situ dia udah dalam keadaan menggigil, wajah yang pucat. Terus si Putri ini dia bingung harus ngapain. Terus dia berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepadanya gimana caranya dia ini bisa keluar. Terus dari situ dia nggak lama nggak sadarkan diri. Terus tiba-tiba temannya, sahabatnya ini Karin, datang gitu ke rumahnya buat nyari si Putri ini Pak. Tapi dia nggak nemu gitu. Nah, pada saat Karin datang ini, si Putri sadar dari pingsannya. Terus dia nyoba ngetuk pintu lagi, dan entah kenapa si Karin ini bisa ngedenger suara ketukan sama di kolongnya si Putri ini Pak. Padahal jarak dari kamar mandi ke kamarnya Putri ini jauh Pak. Tapi entah mengapa si Karin ini sama-sama kayak ngedenger suara ketukan sama minta tolong. Nah, si Karin ini nyari gitu suaranya, ternyata suaranya dari kamar mandi. Pasti cek itu ternyata Putri di dalamnya. Maka itu si Karin tuh kayak minta supirnya buat ngedobrak pintu kamar mandinya. Nah, pas didobrak, si Karin kayak ngelihat kondisi Putri yang kayak sudah sakit pucet gitu Pak. Maka itu kan dibawa ke rumah sakit. Nah, sakit kan sakit nih, dia kayak udah sembuh, bawa ke rumah kan, pulang. Nah, pas pulang ternyata yang ada di rumah itu Tante Septi, ibu tiri yang jahatnya si Putri ini Pak. Jadi tuh bener-bener gak suka. Terus dia tuh kayak bikin rencana lagi buat si ayahnya ngusir si Putri kan. Nah, dari situ si ibu tirinya ini kayak nelfon ayahnya, kayak ngomongin yang jelek-jelek gitu tentang Putri, yang ngebuat si ayahnya ini kayak bener-bener marah, emosi gitu Pak. Nah, pulang terus langsung marahin si Putri, mukul. Terus dia itu kayak langsung nyuruh si Putri pergi dari rumah dan gak boleh balik lagi ke rumah kan. Si Putri itu gak tahu harus kemana, dia bingung harus pergi kemana. Pada saat itu dalam keadaan hujan, jadi bingung, dia kayak berpikir gimana dia kemana. Terus entah mengapa ada teman laki-lakinya si Putri yang dijulukin di sekolahnya itu sebagai Pangeran S gitu, kayak cowok terpopuler gitu di sekolah. Nah, dia datang nemuin Putri buat nolong si Putri ini, buat ngebawa Putri ke rumahnya. Nah, ternyata si temennya ini yang namanya Brian ini udah tahu apa yang terjadi sama si Putri, karena ternyata Brian ini teman si Putri dari SD. Dia mencari tahu apa yang terjadi sama si Putri. Nah, dari situ dia nolongin Putri. Terus pada suatu saat si Tante Septi ini buat rencana buat ngebunuh si ayahnya si Putri ini. Nama ayahnya kan ayahnya Eri kan. Nah, itu tuh dia itu kayak bikin rencana buat bikin ayahnya celaka. Si Tante Septi ini ngemotong rem mobilnya ayahnya si Septi, ayahnya si Putri kan. Nah, udah dipotong, si Tante Septi ini kayak minta ayahnya si Putri ini buat beli sesuatu buat dia kan. Nah, ayahnya si Putri ini kayak berangkat gitu kan, naik mobil. Nah, entah mengapa di jalan dia hampir mau tabrakan sama truk kan, tapi berhasil menghindar. Tetapi di saat menghindar, ayahnya ini mau nginjak rem tapi nggak bisa. Alhasil malah ayahnya ini nabrak pohon gitu, kecelakaan. Nah, warga yang melihat itu kayak membawa ayahnya ini, terus polisi juga menyelidiki. Nah, di saat di rumah sakit ayahnya ini kayak koma gitu sebentar Pak. Nah, si Putri ini kayak khawatir gitu, bukan kayak sih, kayak
ada yang nelfon Putri kan. Nah, Putri ini langsung pergi ke rumah sakit. Nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit Suka Sehat. Nah, dia itu datang kan ke rumah sakit kayak pengen tahu kondisi ayahnya. Ternyata ayahnya belum sadar. Di situ dia kayak memperkuat ayahnya dengan memegang ayahnya dan berdoa kepada Allah supaya agar ayahnya ini bisa cepat sadar gitu, Pak. Nah, di saat dirinya sedang frustasi dan juga diambang kebingungan karena Brian temannya ini memberikan pilihan untuk kepada Putri untuk memaafkan ayahnya atau melaporkan ayahnya dan tante dan ibu tirinya ini ke polisi karena atas perbuatan yang mereka telah lakukan kan. Nah, si Putri ini bingung kan, maka dari itu setelah dirinya melihat ayahnya, si Putri ini kayak melakukan sholat istikharah, Pak, yaitu sholat yang meminta petunjuk kepada Allah karena dirinya sedang bimbang gitu. Nah, setelah sholat istikharah, si Putri ini kayak melakukan mengaji gitu kan, beberapa surat 30 juz lah. Nah, di saat Putri sedang mengaji, ternyata tiba-tiba ayahnya ini sadar, Pak, dari komanya. Ayahnya ini mendengar bacaan ayat di Al-Quran yang dilantunkan oleh anaknya ini, si Putri, Pak. Di situ ayahnya mulai sadar betapa dirinya ini selama ini sudah salah terhadap anaknya ini. Si ayahnya ini salah, telah membenci si Putri ini karena penyebab istrinya meninggal ini bukan Putri, tapi itu udah kehendak Allah sendiri gitu, Pak. Nah, jadi di situ dia nangis sejadi-jadinya tanpa suara, dan Putri pun setelah mengaji dia berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan ayahnya dan membuat ayahnya kembali seperti dulu, membawa ayahnya ke jalan kebaikan gitu, Pak. Nah, setelah selesai dia merapikan, si Putri ini melihat ayahnya sadar. Si Putri langsung memeluk ayahnya, dan ayahnya ini langsung kayak mengucapkan kata maaf ke Putri, meminta maaf atas apa yang dia perbuat gitu. Nah, si Putri ini dia menggelengkan kepala dan berkata, tidak, ayah tidak salah, ayah tidak perlu mengatakan kata maaf. Sebelum ayah mengatakan maaf, aku sudah memaafkan ayah terlebih dahulu. Nah, dari situ mereka pun berbaikan gitu. Nah, saat mereka sedang berpelukan gitu, polisi sama Brian ini datang. Polisi memberitahu bahwa ternyata penyebab kecelakaan ayahnya si Putri ini karena itu disebabkan oleh pembunuhan berencana yang dilakukan oleh si Tante Septi ini, ibu tirinya si Putri. Nah, si Brian juga udah kayak punya videonya gitu, karena si Brian ternyata diam-diam menaruh CCTV di setiap rumahnya si Putri ini. Nah, dari situ si polisi ini nangkep Tante Septi. Nah, si Brian pun kayak memperkenalkan diri sama ayahnya sama si Putri. Nah, di situ juga dia memperkenalkan diri kalau dia itu kayak kekasihnya si Putri gitu kan. Nah, pokoknya ending akhirnya itu, Pak, itu ayahnya udah kembali seperti dulu, menjalankan sholat 5 waktu dan menjalankan perintah Allah, tidak lagi membenci Putri, dan Putri kembali hidup bahagia seperti dulu, seperti pada saat bersama ibunya. Dan juga sekarang ditambah kehidupannya ditambah oleh seseorang yang menyayanginya juga, yaitu Brian. Dan sedangkan di sisi lain Tante Septi mendapatkan hukumannya, yaitu dipenjara selama 15 tahun karena dia divonis hukuman 15 tahun karena diduga melakukan pembunuhan berencana, Pak. Sudah. Oke. Luar biasa ya novelnya. Nanti Iqbal tugasnya membaca kembali. Oke, terima kasih Putri Haru. Selanjutnya Dede Ramayani, Maulana Yusuf, Nimas. Ini Pak, awalnya itu kan ada 2 sahabat gitu kan Pak, si Habib sama si Deren. Nah, pas awalnya tuh mereka baik-baik aja. Suaranya nggak ada.
Ya, silakan. Jadi kan Pak, awalnya itu kan ada 2 orang temenan gitu. Nah pas awal-awalnya itu mereka baik-baik aja. Nah terus pas ada COVID itu kan ekonomi si temen itu yang namanya Darren itu kan mulai sulit. Nah terus dia itu nggak ada. Oke, singkatnya aja. Jadi cerita pada segmen yang sesuai dengan Asmaul Husna kamu. Halo? Ya Pak, pas mana itu dinasehatin. Ini suaranya lup-lup ya? Ini Bapak udah ada belum? Oke. Suaranya ngumpet di bawah kursi. Bapak udah ada belum? Halo? Nggak ada suaranya. Halo Pak. Nggak ada suaranya, nggak ada. Halo Pak, udah ada. Ya, tapi kecil. Udah ada Pak. Ya. Nah pas awal-awal sahabatan baik-baik aja. Nah pas ada Atau bisa dibantu sama temennya sekelompok, kan suaranya nggak muncul. Bapak izin suara tidak terdengar. Iya. Oke. Atau nanti lanjut dulu ya. Rehanatu, Siti Nazilatu Rahmah, Zahra Febriani, Jayan. Halo? Ya Pak. Ya, silakan. On cam ya. Ya, silakan. Di sini tuh judul cerita kan Zayan. Jadi tuh di sini tuh diceritakan seorang murid yang namanya Zayan. Dia tuh orang kaya. Dia orang yang kaya, terus rajin beribadah dan juga pintar. Dia juga sering banget baca buku sampai dijulukin kutu buku orangnya itu. Terus dia juga sering banget dibully sama teman-temannya karena penampilannya yang super cupu dan gampang disuruh. Nah pada suatu hari ketika dia di kantin ya, lagi makan enak gitu. Pak, pakai bahasa sendiri boleh kan? Nah, lanjut ya. Kameranya bukan ke langit-langit. Handphonenya taruh, Ji. Handphonenya taruh biar kamu ngomongnya ekspresinya bebas. Jangan dipegang-pegang. Taruh, kamunya mundur, kamu duduk di kursi biar enak gitu. Gini aja. Lanjut ya. Oke. Lanjut di segmen itunya aja, di segmen yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang kamu bidik ya, Al-Hakim ya. Nggak usah lama-lama. Ini udah jam 11 ini ya, masih banyak kelompok yang lain. Oke, jadi ketika si Zayan lagi duduk nggak apa, lagi makan, dia tuh maaf grogi. Jadi ketika si Zayan lagi makan di kantin gitu ya, lagi makan, tiba-tiba ada temannya namanya Lukman. Dia tuh sering banget ngebully si Zayan ini. Dia sampai makannya itu diambil, tapi si Zayan tuh diem aja, tuh sampai kantongnya dirogolin sambil duitnya diambilin, bahkan apapun kayak di acak-acak gitulah pokoknya. Sampai akhirnya temennya datang, si Dafa, si ketua kelas itu. Dia datang ngebela si Zayan, terus sampai si Lukman sama temennya itu ketakutan dan akhirnya kabur. Dan habis itu
si Dava nanya ke Zayan, lu gimana, maaf ya, maaf nih, lu gimana sih, kenapa lu nggak ngebela diri gitu, masa lu gitu aja diem aja sih. Terus akhirnya si Zayan malah senyum. Terus Dava heran, kok lu senyum aja, kenapa? Terus kata Zayan, udah biarin aja lah, lagi perbuatan buruk gak harus dibalas dengan keburukan, tapi harus dibahas dengan kebaikan. Itu Pak. Oke. Udah ya? Oke. Kita dengarkan. Don't be afraid to dream. Anissa Zahra, Kamar Ramadan. Muhammad Iqbal Sanjani, silakan. Jadi sinopsisnya saja itu gambarannya. Jadi di novel yang story yang kami buat itu mengenai tentang seorang anak dari keluarga yang kurang berkecukupan, yang ingin kuliah namun keadaan tidak memungkinkan, selain karena faktor keuangan juga karena faktor izin dari ayahnya yang tidak memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan melainkan bekerja. Nah, dalam sinopsis penggambaran seperti itu, Allah bersifat al-hasib, yaitu yang maha mencukupi. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur segala rezeki setiap manusia, tak terkecuali rezeki untuk anak ini melanjutkan pendidikannya. Dan di dalam Quran surah apa ya? Bentar, Pak. Di dalam Quran surah Al-Imran itu ada yang menjelaskan tentang hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Hikmah dari sifat al-hasib ini bagi manusia adalah bahwa Allah sajalah yang dapat memenuhi kebutuhannya dalam kaitannya dengan niat dan kehendaknya, sehingga yang diinginkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apakah ia akan melanjutkan pendidikannya sesuai dengan keinginannya atau justru mengikuti perintah ayahnya? Nantikan kisahnya bersama kami. Karena ini novel terlaris yang pernah ada di dunia penovelan. Oh gitu. Bukan di Solear. Ini udah Oke, makasih. Lanjut, Putri Paradita, Selvia Aulia Herawati. Putri Paradita? Nggak ada? Iya Pak, ada Pak. Ya. Ceritanya Ini itu novelnya tentang kalian Pak, masing-masing saya ya? sendiri. Iya, saya sendiri buatnya. Oh gitu. Yang siapa satu lagi? Selfie. Selfie sendiri juga? Nggak tahu Pak. Oh, kok gitu? Kok Iya, nggak Pak. akrab? Iya tadi udah. Oke, silakan. Jadi ceritanya itu tentang dia memiliki impian yang ingin menjadikan impian itu nyata. Nah, dia merupakan anak tunggal kesayangan orang tuanya. Dia punya impian yaitu menjadi seorang ingin melanjutkan kuliahnya, tapi karena faktor keuangan, nah akhirnya dia ragu untuk ingin melanjutkan kuliahnya. Nah, dia berusaha terus belajar dan mengikuti lomba-lomba. Nah, dari situ dia berhasil memenangkan suatu lomba. Dan akhirnya dia dari lomba tersebut dia akhirnya bisa melanjutkan kuliahnya. Nah, untuk meneladani sifat itu, dia percaya bahwa Allah lah yang maha mencukupkan, dan Allah nggak akan memberikan rezekinya secara sia-sia, melainkan hanya untuk hambanya yang selalu berusaha. Itu Pak, udah. Oke. Temennya siapa? Selfie, silakan.
Selfie oleh Arawati akan sia-sia katanya. Ada nggak? Selfie ada di ruangan. Selfie. Kayaknya nggak ada selfie. Iqbal, selfie kemana Iqbal? Selfie ya Pak? Ya, dicari ya. Ini nggak masuk di ruangan. Iya Pak. Darul Andini, Maulana Palih, sama Nadia Rizkia, silakan. Meneladani Bak Al-Khaliq. Halo? Iya, Pak. Oke. Ya, silakan. Jadi itu ceritanya ada anak namanya Bayu. Nah, Bayu ini tuh anaknya pinter banget gitu, Pak. Nah, sampai suatu kejadian gitu. Dia nanya ke ibunya, kalau bulan itu berasal dari mana sih, Bu? Terus ibunya ini jawab, kalau bulan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus dia dari jawaban itu dia masih belum yakin gitu, Pak. Terus dia nanya lagi ke guru agamanya. Terus abis dijawab sama guru agamanya juga dia belum yakin juga tuh. Sampai akhirnya di guru agama kedua ini tuh dia baru yakin karena ditunjukin sama guru agamanya itu tentang Quran surat Al-A'raf ayat 54, Ad-Duhan ayat 38 sampai 39 sama Al-Baqarah ayat 164. Terus dari situ dia baru ngerti gitu, Pak. Oke, lanjut. Ratu Pianda, Sophia. Ya, Pak. Taubianti Ningrum Meulida. Kertas pelajaran. Ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Buka Jadi kamera. cerita dari Oh, bentar, Pak. Buka kamera. Soalnya jaringan jelek. Coba sekelompok bertiga tuh, buka kamera bertiga. Ayo ceritakan lebih dalam. Udah semua? Udah bisa mulai, Ya, Pak? silakan. Ya, silakan. Jadi cerita dari kertas pelajaran ini menceritakan 3 orang sahabat yang dimana mereka udah bersahabat sejak kecil. Nah, mereka itu biasa melakukan kegiatan mereka itu bersama. Tapi, jadi nggak ada suatu hari di mana mereka nggak bisa ngelakuin kegiatan itu bersama. Sampai saat ini. Itu dikarenakan si corona gitu ya. Nah, terus seorang dari ketiga sahabat ini, dia itu nggak percaya sama yang namanya corona. Jadi nanti kedua sahabatnya ini menceritakan kalau Allah itu nggak cuma menciptakan manusia, nggak cuma menciptakan hewan, tumbuhan, nggak cuma menciptakan yang lain gitu, tapi corona juga diciptakan oleh Allah gitu, Pak. Ya. Udah? Sudah? Udah. Oke. Terima kasih. Lanjut. Anas Safian Isna Afifah. Muhammad Hasbiallah. Ya, Pak. Ya, silakan. Kisah kami menceritakan tentang seorang konglomerat yang sebenarnya ada kaya. Tapi namanya manusia, kekayaannya itu masih dianggap kurang. Nah, demi mendapatkan kekayaan yang lebih itu, si konglomeratnya itu sampai rela melakukan hal yang tidak benar, kayak musyrik gitu. Terus suatu saat anaknya yang lebih paham agama itu tahu kalau bapaknya melakukan hal yang gak baik demi menambah kekayaannya. Nah, habis itu si anaknya bilang ke temennya yang bapaknya itu ustadz. Nah, baru deh ntar disadarin si bapaknya kalau mau sekaya apapun tetap percuma kalau nggak bersyukur, karena hakikatnya Allah lah yang maha kaya dan maha merajai, dan Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Udah, Pak. Oke, lanjut. Kelompoknya si Putri Eka sama Amalina Rizky Siti Nisaul. OTW to you guys. Ya. Ya, silakan.
Jadi Gus. cerita kita ini judulnya On the Way to You Gus. Buka kameranya, buka. Udah kelihatan mukanya. Ya Pak. Ya. Jadi judul ceritanya Temennya? itu Temennya mana temennya? Buka Putri. lagi, bantu temenin. Ya. Ya, jadi judul ceritanya ini On the Way to You Gus menceritakan kisah tentang sifat teladan dari Al-Malik. Nah, kisah teladan Al-Malik ini kita cantumin pada saat si Sahul ini meminta izin kepada ayahnya si Sarah untuk menjadikan Sarah sebagai istrinya. Nah, di kisah teladan Al-Malik itu kan ada tentang meminta izin dan bertanggung jawab. Jadi si Saul ini kayak minta izin sama ayahnya Sarah untuk menjadikan Sarah sebagai istrinya. Nah, ketika si Saul udah diberikan izin oleh ayahnya, maka si Saul akan bertanggung jawab atas Sarah sebagai istrinya. Begitu pula kepada Rizky yang nantinya akan menjadi suami kedua si Sarah. Kenapa Rizky jadi suami kedua si Sarah? Karena si Sarah ini dengan si Sahul pada saat usia pernikahannya 2 bulan, Indonesia kan dilanda dengan COVID. Nah, si suaminya si Sarah, si Sahul ini, itu dia terpapar COVID, Pak. Dia positif sampai akhirnya meninggal. Nah, setelah 1 tahun kematian si Sahul, dia itu nikah sama si Rizky. Nah, setelah berjalan, pokoknya mereka hidup bahagia. Nah, terus di akhir cerita itu kita nyantumin kayak kisah bahwa kita tuh harus meneladani sikap Al-Malik. Itu ada di kisahnya si Putri sama si Eka, di mana si Putri ini sama si Eka nikah siri tanpa izin dari orang tuanya, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi di situ, Pak. Nah, nanti ujung-ujungnya itu si Putri ditinggalin sama si Eka. Jadi di situ kita dapat pesan apa-apa tuh harus izin dulu sama orang tua. Terus kita juga kayak harus dapat izin dari Allah dan harus dengan sepengetahuan orang tua kita gitu. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak gitu, Pak. Oke, makasih. Ahmad Rifai Faiz, Fatimah Zahra, Muhammad Farhan Siregar, 4 serangkai. Silakan. Jadi novel Buka kamera. Ya, lanjut. Jadi novel kami itu berjudul 4 serangkai, di mana novel kami itu menceritakan tentang seorang muslimah yang bernama Azza yang ingin merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membanggakan orang yang ia sayangi. Karena ketika masa lalunya pada saat itu menjadikan dirinya sebagai wanita yang tomboy dan nakal. Pada saat itu ia sedang adu balapan motor bersama teman-temannya, dan pada saat itu juga neneknya itu sedang sakit dan harus dioperasi. Pada saat itu temannya yang bernama Fatimah dan ibunya lah yang membawa neneknya itu ke rumah sakit. Padahal Azza itu sangat membenci Fatimah karena dia itu kerap sering membuli Fatimah. Tetapi Fatimah lah yang menolong neneknya ke rumah sakit. Nah, pada saat itu dia melihat ibunya datang ke rumah sakit, tetapi dia itu sangat membenci ibunya karena dia itu menganggap ibunya itu hanya bekerja dan tidak pernah peduli dengannya dan hanya memikirkan uang saja. Nah, pada saat itu ibunya Fatimah yang merupakan tetangga maupun sahabat ibunya itu menceritakan bahwa ibunya bekerja di luar kota itu demi dirinya. Akhirnya dia mengetahui bahwa ibunya bekerja itu demi biaya pengobatan semasa dia kecil yang menderita kebutaan dan lemah jantung sewaktu dilahirkan secara prematur, dan ayahnya mengalami kecelakaan serta mendonorkan mata untuk dirinya. Pada saat itu ibunya yang ditugaskan keluar kota untuk mendapatkan gaji yang besar agar dapat membiayai dirinya. Nah, pada saat itu akhirnya dia itu tersadar kalau dia itu adalah orang yang paling menyesal karena menyakiti orang yang telah ia sayangi, serta telah menzolimi teman yang begitu tulus berteman dengannya. Akhirnya Azza dan Fatimah pun mulai bersahabat. Kemudian disusul dengan teman balapannya Fatimah yang bernama teman balapan Azza yang bernama Farhan dan Faiz itu mulai tersadar karena dia mengalami kecelakaan.
Dan akhirnya mereka itu bersahabat. Pada saat kenaikan kelas 12, di saat bulan Ramadan di tengah pandemi, ia bersama 3 orang sahabatnya itu berusaha untuk bisa menjadi lebih produktif. Mereka sudah memasuki kelas 12, mereka itu mulai bersama-sama persiapan ujian akhir. Ia dan sahabatnya juga terinspirasi untuk kemudian membuat kelompok sedekah serta melakukan perbuatan baik. Akhirnya Allah itu menunjukkan mereka itu rezeki dengan mendapatkan nilai ujian yang memuaskan, dan mereka akhirnya lolos 6 PTN sesuai dengan jurusan ataupun impian yang mereka inginkan. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Pramudiana Karamati, Rizkia Paramita, silakan. Ya, Pak. Jadi ini cerita tentang seorang pengusaha. Sebentar. Kalau mau cerita itu handphonenya diposisikan dah, biar nyorot ke muka, jangan ke jidat. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Ini cerita tentang seorang pengusaha yang dulunya dia itu kurang berkecukupan, tapi dia ini berprestasi. Nah, pada akhirnya dia mau usaha dan berjuang untuk mencapai impiannya, yaitu menjadi pengusaha yang sukses, dan impian itu terwujud. Nah, dan suatu hari dia ini sadar bahwa rezeki yang dia kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semuanya punya dia. Jadi dia ini ingin meneladani Al-Razak, yaitu Maha Pemberi rezeki. Dan suatu hari dia bertemu seorang anak yang mengingatkan dia pada masa kecilnya, yaitu anak itu kurang berkecukupan tetapi berprestasi juga. Nah, dia ini berkenalan pada anak itu, dan dia tahu bahwa anak pesimis duluan, dia tidak yakin bahwa dia ini bisa menangi lomba itu. Nah, si pengusaha ini meyakinkan anak itu untuk berusaha dan tetap semangat. Kalau anak itu bisa memenangi lomba itu, dia akan kasih 1 cabang usahanya yang dikelola untuk anak itu dan keluarganya, Pak. Oke. Udah, Pak. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama, Pak. Hari ini luar biasa. Kalian sudah menyampaikan karyanya, dan semoga menjadi pemicu buat karya-karya selanjutnya. Sudah siang ya? Ingat besok libur. Iya, Pak. Besok libur. Ya, manfaatkan untuk merevisi novelnya. Buat muhasabah. Jangan banyak keluar, di rumah aja. Terus saja, mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan hidup, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, sukses ya. Minggu depan kita sudah mulai mencoba untuk melihat kemampuan kalian tentang materi ini. Nanti Bapak akan kasih soal ya minggu depan. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami baik secara konseptual maupun pemahaman lebih lanjut. Itu saja dari Bapak, mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.